Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nur Awalia dari kelas 1D D4, jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengelola rapat. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawa yaitu yang pertama, pengertian rapat, kegunaan rapat, jenis-jenis rapat, unsur-unsur rapat, agenda rapat, notulen rapat, fungsi notulen, jenis ruang rapat, dan kesimpulan. Baik, langsung saja kita menuju pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian rapat. Apa itu rapat? Rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan atau memecahkan sesuatu. Rapat juga merupakan bentuk pertemuan yang melibatkan pegawai internal maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi tersebut. Apa kegunaan dari rapat? Kegunaan dari rapat yaitu untuk memberi informasi. Yang kedua, untuk melakukan kerjasama antar perusahaan lain atau organisasi. Ketiga, untuk mengatasi atau mencari jalan keluar dari suatu masalah. Keempat, untuk memenuhi peraturan agar peserta rapat bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Baik, selanjutnya jenis-jenis rapat. Yang pertama, rapat berdasarkan tujuan yang terbagi atas 3. Yang pertama, rapat penjelasan. Guna menjelaskan bahwa sebuah permasalahan atau hal-hal yang diperlukan penjelasan. Biasanya ada sesi tanya jawab. Baik, yang kedua, rapat pemecah masalah. Rapat yang dilaksanakan untuk mencari solusi tentang suatu masalah yang sedang dihadapi. Peserta rapat sangat diharapkan untuk memberikan masukan, saran, dan gagasan yang akan disimpulkan oleh secara bersama-sama. Hasil kesimpulan yang disepakati digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Ketiga, rapat perundingan. Rapat yang diselenggarakan dengan tujuan menghindari timbulnya suatu konflik atau perselisihan dengan mencari jalan tengah agar tidak dapat merugikan kedua belah pihak. Kedua, rapat berdasarkan sifat terbagi atas 4. Yang pertama, rapat formal yang bersifat sah atau legal menurut hukum, ada aturan dan norma yang harus ditaati. Yang kedua, rapat informal tidak bersifat sah menurut hukum, aturan, atau atas kesepakatan bersama. Ketiga, rapat terbuka. Rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh anggota perusahaan atau organisasi yang membicarakan tentang masalah-masalah yang tidak bersifat rahasia. Yang keempat, rapat tertutup yang dihadiri oleh beberapa orang tertentu saja yang berisi atau membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia. 3. Rapat berdasarkan jangka waktu yang terbagi atas 4. Yang pertama, rapat mingguan. Rapat yang dilakukan sekali dalam seminggu, biasanya rapat rutin. Kedua, rapat bulanan yang dilakukan sekali dalam sebulan, biasanya mengevaluasi kinerja pada bulan lalu dan memprogramkan program kerja untuk bulan depan. 3. Rapat semester. Rapat semester yang dilakukan sekali dalam 6 bulan. Rapat semester biasa membahas tentang masalah-masalah yang terjadi 6 bulan yang lalu dan merencanakan program-program untuk 6 bulan ke depan. Yang keempat, rapat tahunan. Rapat tahunan yang dilakukan sekali dalam setahun. 4. Rapat berdasarkan frekuensi yang terbagi atas 2. Yang pertama, rapat rutin. Rapat yang sudah ditentukan waktunya, seperti mingguan, bulanan, atau tahunan. Rapat ini digunakan
untuk masalah-masalah rutin dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Yang kedua, rapat insidentil. Rapat insidentil adalah rapat yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu dan tidak terjadwal. Biasanya, rapat ini membahas tentang masalah yang sifatnya penting dan harus diselesaikan bersama. Yang kelima, rapat berdasarkan nama yang terbagi atas 3. Yang pertama, rapat kerja. Rapat atau pertemuan para karyawan dan pimpinan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dari suatu instansi. Yang kedua, rapat dinas. Rapat yang membicarakan masalah kedinasan atau pekerjaan biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang bekerja atau bertugas di suatu instansi pemerintahan. Yang ketiga, rapat musyawarah kerja. Biasanya kita menyebutnya dengan rapat kerja. Dan biasanya kita bisa menemuinya di rapat organisasi. Baik, selanjutnya unsur-unsur rapat yang terbagi atas 5. Yang pertama, masalah yang akan dibicarakan. Masalah yang menjadi bahan dibicarakan dari suatu rapat adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh beberapa orang saja. Yang kedua, pemimpin rapat adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari suatu rapat. Ada 3 tipe pemimpin rapat. Yang pertama, pemimpin otoriter adalah seorang pemimpin yang memiliki rasa bahwa dirinya yang paling berkuasa. Yang kedua, demokratis adalah seorang pemimpin yang bersifat adil dan terbuka. Yang ketiga, liberal, seorang pemimpin rapat yang memberikan kebebasan terhadap peserta rapat. Yang ketiga, peserta rapat. Peserta rapat adalah sebuah pihak yang terkait yang berkepentingan terhadap rapat yang sedang berjalan. Fungsi peserta rapat adalah yang pertama sebagai penyumbang pendapat, kedua sebagai penyumbang data, ketiga sebagai membantu pemimpin, keempat sebagai penyimpul, kelima sebagai pendengar hasil keputusan. Yang keempat, media rapat. Fasilitas atau peralatan pendukung yang dibutuhkan dalam rapat sehingga rapat bisa berjalan efektif, efisien, dan tertib. Yang kelima, notulis. Seorang yang bertugas mencatat dan menghimpun dan berbagai informasi yang dihasilkan saat rapat dilaksanakan. Selanjutnya, agenda rapat. Agenda rapat adalah susunan daftar mengenai pokok-pokok pembicaraan yang akan dibahas dalam rapat. Agenda rapat juga memiliki tujuan untuk memberikan gambaran kepada peserta terkait membahas untuk gambaran ke depannya. Selanjutnya, notulen rapat. Notulen rapat adalah catatan singkat atau pokok-pokok yang dibicarakan dalam suatu rapat. Selanjutnya, fungsi notulen rapat yang terbagi atas 3. Yang pertama, sebagai dokumentasi dan alat bukti. Notulen rapat ini bisa menjadi bukti tertulis dari kegiatan rapat dan bisa dipertanggungjawabkan terhadap atasan atau ketua organisasi. Kedua, sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. Jadi, notulen rapat juga berfungsi sebagai sumber informasi yang terpercaya karena dia mencatat informasi-informasi yang sedang berlangsung pada saat rapat. Jadi peserta rapat yang tidak hadir bisa mendapatkan informasi tersebut. Selanjutnya, jenis ruang meeting. Yang pertama ada USEP. USEP yaitu ruang meeting dengan pola bangku dan kursi yang berbentuk seperti huruf U. USEP ini biasa digunakan untuk meeting medium dan memudahkan sang pembicara untuk berinteraksi dan berkomunikasi
dari setiap peserta yang ada. Yang kedua, bedroom atau konferensi. Bedroom ini biasanya menggunakan meja panjang yang berada di tengah-tengah para peserta yang duduk berhadapan. Tentunya, konsep tempat duduk ini dapat memaksimalkan komunikasi dan interaksi kepada peserta rapat terhadap satu sama lain, terutama karena konsep bangku yang saling berhadapan. Dapat dipastikan bahwa 90% dari peserta rapat tersebut memiliki tingkat konsentrasi dan lebih maksimal untuk memperhatikan para pembicara. Selanjutnya ada banquet. Ruang meeting ini bergaya glamor dan juga eksklusif karena tidak hanya digunakan sebagai tempat meeting, tapi namun juga bisa menjadi tempat last squad sekaligus. Selanjutnya ada classroom. Classroom ini memang dibuat dengan meja dan kursi yang saling berjajar ke belakang dengan satu fokus utama menghadap ke pembicara. Selanjutnya, kita menuju pada kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini adalah dapat merupakan sekumpulan orang di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu untuk membahas sesuatu hal secara bersama. Dapat juga merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan sesuatu. Dapat juga berguna sebagai forum karena untuk membahas dan memecahkan suatu masalah dan mengambil keputusan, dan sekretaris juga yang membuat agenda rapat, menyusun agenda rapat, dan dia juga sebagai notulis yang mencatat semua dari pokok-pokok pembahasan dari hasil sebuah rapat. Baik, ini akhir dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.